Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, habis selesai berbuka puasa. Nah, teman-teman, hari ini Jawa Barat kembali lagi ramai. Kang Deddy Mulyadi dikritik oleh bawahannya ASN. Pasalnya, Kang Deddy Mulyadi membuat kebijakan ASN diwajibkan masuk jam 6.30. Oke, untuk mengingatkannya, seperti apa kebijakan Kang Deddy Mulyadi, kita simak videonya. Sama Pak Sekda nih, Sekda Jabar. Siap. Dan Pak Asisten 1. Ini saya ada instruksi jam kerja di bulan puasa yang biasanya masuk kerjanya pukul 7.30, pulangnya pukul 14.30 ya? Ya, 14.30. Mohon maaf, akan saya rubah menjadi masuknya pukul 6.30. Istirahat tengah harinya dari setengah jam berubah menjadi 1 jam, dari jam 12 sampai jam 13. Pulangnya pukul 14. Nah, belum juga diberlakukan, rencananya sih baru besok ya, karena 2 hari ini kan awal puasa itu semua ASN itu libur ya. Tetapi hari ini dari kemarin sebetulnya sudah ramai banget di media sosial yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi hanya sekedar gubernur konten. Ada lagi ASN yang mengatakan bahwa bulan puasa itu bulannya ibadah, jadi malam itu taraweh, tadarus dan lain sebagainya. Jadi kalau harus bangun pagi-pagi itu sebuah masalah gitu. Dan banyak lagi komentar-komentar negatif yang ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi. Lantas seperti apa jawaban Kang Deddy Mulyadi? Kita simak videonya. Assalamualaikum sampurasun wilujeng enjing ya. Semoga sehat, berkah dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Ya, hari Senin memang akan dimulai jam kerjanya dirubah menjadi jam 6.30 dan saya tegaskan itu adalah bagian dari mindset berpikir kita yang harus segera dibenahi agar selesai sahur, salat subuh tidak terus tidur lagi, agar tidak terjadi kemacetan menuju kantor pada jam yang sama, sehingga pemerintah ini menjadi solusi bagi berbagai problem di masyarakat. Saya paham bahwa kebijakan itu ada juga yang tidak menerima dengan alasan kebagian, harus ngurus anak dulu, ngantar anak dulu, berbagai hal diucapkan. Ya, maklum kebijakannya baru di provinsi. Kalau di saya dulu jadi Bupati Purwakarta nggak ada, sudah bisa berjalan bertahun-tahun dan efektif. Nah, saya sampaikan kepada seluruh ASN di Provinsi Jawa Barat. Kita ini jadi ASN harus bersyukur banget. Kenapa? ASN itu produktif tidak produktif bekerja, gajinya sama. Bahkan di ASN itu kadang saya itu merasa prihatin. Kenapa? Yang rajin kerja gajinya segitu, yang malas gajinya segitu. ASN tuh nggak kerja pun gajinya bisa 13 kali, bahkan 14 kali dengan istilah-istilah yang lain. Tunjangan kinerjanya sangat luar biasa, sangat tinggi menurut saya. Dan kemudian jam kerjanya ya begitu, masuk pagi, keluar sore, dan setiap hari tidak ada perubahan. Di ASN tuh nggak ada PHK, kecuali diberhentikan dengan alasan tertentu. Coba bayangkan dengan orang kerja di pabrik, ada yang shiftnya masuknya jam 11 malam, ada yang shiftnya masuknya subuh, digilir. Nah, mereka itu ke pabriknya nggak pernah ngeluh tuh bagaimana anaknya, bagaimana saya ngantar anak sekolah. Dan mereka tuh dikerjakan mengejar target produksi. Produksinya harus sekian, kalau tidak tercapai dimarahin, bahkan di PHK. Bahkan hari ini banyak pabrik yang tutup karena mengalami problem marketing atau pasar, sehingga barangnya tidak laku di pasaran akibat kebijakan dulu impor yang
Salah yang mengakibatkan barang-barang di dalam negeri kalah bersaing oleh impor dari negara lain. Nah, ini yang terjadi. Untuk itu, kepada para ASN dimanapun berada, mari bekerja dengan baik, karena di ASN itu profesi yang menurut saya sangat beruntung lah jadi ASN itu. Karena sangat beruntung, jangan terlalu banyak ngeluh-ngeluh, jangan terlalu banyak ngomong sana ngomong sini, apalagi ASN berkomentar di media sosial tentang sesuatu yang harus semestinya dia jalani. Karena ASN itu terikat oleh sumpah jabatan akan bekerja dengan baik, siap ditempatkan dimanapun, yaitu ASN. Jadi para ASN di Jawa Barat, mari kita perlihatkan sikap pengabdian pada masyarakat, produktivitasnya kita lihatkan, malu sama para pegawai pabrik yang mereka jauh lebih produktif dibanding kita, padahal sekolah mereka itu hanya rata-rata ya umumnya SMP, SMA. ASN tuh rata-rata sekolahnya S1, S2, S3, bahkan banyak yang juga yang bergelar profesor ya. Untuk itu mari kita bekerja dengan baik, kita selesaikan masalah sampah, harus segera kita bereskan, kemacetan harus segera kita bereskan, infrastruktur jalan harus segera kita bereskan, perlihatkan dedikasi dan loyalitas untuk mengabdi pada negara, karena bangsa ini harus mengalami kemajuan. Jawa Barat ini harus menjadi provinsi yang disegani oleh provinsi lain sebagai provinsi yang produktif, sebagai provinsi yang visioner, sebagai provinsi yang istimewa, dan itu diperlukan ASN-ASN yang bermutu. Ternyata dikritik Kang Deddy Mulyadi santai saja, karena memang dulu kebijakan ini pernah diterapkan di Kabupaten Purwakarta semasa Kang Deddy Mulyadi menjabat 2 periode sebagai Bupati Purwakarta. Dan mungkin akan jadi terkaget-kaget para ASN seprovinsi Jawa Barat dengan kebijakan baru. Namanya juga kebijakan baru, pasti semua orang itu akan kaget. Tapi dengan jawaban Kang Deddy Mulyadi seperti tadi, itu menegaskan bahwa Kang Deddy Mulyadi menggugah hati dan pikiran para ASN yang tadinya sudah lama dimanjakan oleh sistem atau birokrasi yang ada di Provinsi Jawa Barat. Padahal kan kalau mau menilik dan mengulik bahwa mereka pertama kali menjadi ASN itu tujuannya untuk mengabdi dan harus tunduk kepada aturan dan atasan. Jadi, bagaimana kebijakan atasan itulah yang harus dijalankan oleh para ASN. Apalagi ASN itu udah banyak sekali benefit keuntungan yang sudah didapat. Dari gaji yang tadinya kerja tidak kerja, ASN tetap mendapatkan gaji. Dari tunjangan yang produktif tidak produktif, ASN juga mendapatkan tunjangan. Oke, harapan saya sih teman-teman ASN kerja dengan maksimal dan ikuti aturan pimpinan bagaimanapun kejadiannya. Hatur nuhun udah menyaksikan, kita kawal terus kebijakan Gubernur Aing. Semoga Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, sampurasun. Bye bye.